Cuan Troopers, apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa dan porto teman-teman sekalian selalu aman. Dan kembali lagi di acara Stock Weekly Dose bersama saya Bernardus Wijaya dari Suko Sekuritas. Hari ini saya hadir di hadapan teman-teman sekalian untuk membahas terkait tentang apa yang terjadi di market minggu lalu dan strategi apa yang sebaiknya kita terapkan di market minggu ini. Oleh karena itu tidak berlama-lama, yuk kita simak Stock Weekly Dose minggu ini. Dow Jones minggu lalu sempat mencatatkan rekor all-time high-nya di angka 31.272, di mana hal ini dikarenakan pelantikan Presiden Joe Biden yang diwarnai oleh euforia investor terkait tentang perubahan kebijakan yang akan dicanangkan oleh Joe Biden yang diharapkan akan membawa Amerika lebih baik lagi. Kebijakan yang pertama dari Joe Biden adalah terkait tentang stimulus yang akan lebih besar dibandingkan dengan era Donald Trump. Yang akan berdampak tentunya mata uang USD yang akan melemah dibandingkan mata uang emerging market karena peredaran mata uang yang semakin besar di Amerika Serikat sana. Dan juga hal ini berdampak cukup baik sebenarnya kepada negara-negara berkembang. Karena investasi yang awal mulanya diberikan atau dimasukkan ke Amerika Serikat sana, akhirnya akan dialihkan pula ke negara-negara berkembang. Ini juga cukup baik terhadap beberapa komoditas, termasuk dari batu bara yang harganya mulai menggeliat naik, kemudian CPO, coal, oil, dan tentu saja emas. Sehingga investasi ke komoditas akan mulai heboh lagi dan gencar lagi di tahun 2021. Kebijakan kedua yang perlu kita catat dari pemerintahan Joe Biden adalah terkait tentang electrical vehicle. Karena beliau ini sangat fokus kepada green energy atau clean energy. Dan salah satu produk dari clean energy adalah electrical vehicle. Di mana kita bisa melihat bahwa harga saham Tesla terus mencatatkan rekor tertingginya. Bahkan sempat mencetak angka 870 USD per lembar sahamnya. Dan di Indonesia pula kita bisa melihat bahwa harga saham Antam, TINS, Inco sempat mencatatkan angka tertingginya, di mana Antam sempat mencapai angka 3.400, TINS sempat mencapai angka 2.300, dan juga Inco sempat mencatatkan angka hampir Rp7.000. Dan tentu saja ini merupakan dampak dari kebijakan Joe Biden yang nantinya akan diimplementasikan, yakni terkait tentang clean energy. Dan kemudian kebijakan ketiga yang perlu kita waspadai dari Joe Biden adalah terkait tentang trade war dengan China. Karena sebetulnya kita masih belum bisa melihat bagaimana dia melaksanakan trade war dengan China. Tetapi berdasarkan dari sisi psikologis maupun personality dia, tentu saja jika dibandingkan dengan Joe Biden atau Donald Trump yang lebih meledak-ledak, tentu saja ini akan berdampak kepada stabilitas ekonomi atau trade war antara China dan Amerika yang diperkirakan akan lebih lunak atau tidak akan seheboh di kala pemerintahan Donald Trump tersebut. Minggu ini diperkirakan Dow Jones akan masih cenderung wait and see, dikarenakan para investor masih menunggu kebijakan dari Joe Biden terkait tentang COVID-19 di Amerika Serikat maupun bagaimana implementasi kebijakan dia di 100 hari pertama era kepemimpinannya. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa angka COVID-19 di Amerika Serikat sana sebetulnya telah mencatatkan penurunan, di mana telah mencatat angka di bawah 200.000 new cases per harinya, di mana sempat menyentuh angka tertinggi di angka 300.000. Tetapi kita masih belum bisa memperkirakan, akankah Joe Biden akan menetapkan lockdown atau tidak, seperti yang diwacanakan pada masa kampanyenya. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu oleh para investor. Nah, lalu bagaimana dengan market Indonesia? Setelah tadi kita membahas prediksi mengenai market Amerika Serikat. Market Indonesia diprediksikan akan bergerak cukup volatile, di mana akan bergerak di range antara 6.180 hingga 6.456. Karena kita melihat di minggu yang lalu, pasar saham Indonesia bergerak cukup volatile. Ada berbagai warna yang perlu kita simak di market minggu yang lalu. Yang pertama adalah kejadian ARB beruntun yang dialami oleh berbagai emiten yang ada di IHSG. Mulai dari emiten farmasi, KF, INAF, IRA, disusul oleh emiten konstruksi, emiten nikel. Semuanya ikut rontok, sempat mengalami ARB.
Nah, tentu saja ini yang menimbulkan pertanyaan para investor. Ada apa yang terjadi sehingga saham-saham ikut berontok-rontok ria? Yang pertama yang bisa kita pelajari dari hal ini adalah terkait tentang penggunaan margin, di mana banyak investor melakukan penggunaan margin di berbagai sekuritas, sehingga ketika satu saham harganya sudah mentok dan banyak aksi penjualan di sana hingga menyebabkan saham tersebut ARB bahkan berkali-kali seperti saham farmasi, ini akan bisa berdampak ke saham-saham lainnya. Mengapa? Karena di saham-saham tersebut atau di saham-saham farmasi tidak bisa dilakukan penjualan. Dan jika nasabah retail menggunakan margin, mau nggak mau yang harus di-force oleh sekuritasnya adalah saham-saham lain yang ada di portal tersebut. Bukan saham farmasi, tetapi mulai dari saham yang sering dibeli oleh retail. Ada saham nikel, saham konstruksi, dan lain sebagainya. Kemudian poin kedua yang bisa kita perhatikan di minggu yang lalu adalah terkait tentang SWF. Di mana Jokowi mengumumkan bahwa di dalam 2 bulan ke depan dia percaya diri bahwa Indonesia bisa mencapai atau mendapatkan nilai 280,5 triliun. Di dalam 2 bulan dana akan masuk ke SWF. Dan juga di penghujung minggu diumumkan pula bahwa struktur Dewan Pengawas SWF telah diumumkan. Akan tetapi sayangnya di minggu lalu kita melihat bahwa harga saham konstruksi sempat mengalami kenaikan kencang di awal minggu. Tetapi dikarenakan ada aksi for sale yang dilakukan oleh beberapa sekuritas, saham konstruksi sempat mengalami penurunan. Walaupun akhirnya mengalami penguatan lagi di hari Rabu dan Kamis. Tetapi kita bisa melihat bahwa investor mulai melakukan aksi take profit saat IHSG mulai menyentuh angka 6.500. Dan akhirnya minggu lalu IHSG terperosok, bahkan breakdown support angka 6.350. Hal ketiga yang perlu kita perhatikan di minggu yang lalu adalah terkait tentang suku bunga, di mana suku bunga BI rate di bulan ini dipertahankan di angka 3,75%. Tentu saja ini akan menjadi stimulus yang baik untuk masyarakat Indonesia, karena masyarakat menilai bahwa jika kita menyimpan deposito di bank, bunganya tidak seberapa atau nyaris tidak ada nilainya. Oleh karena itu, diharapkan dengan suku bunga yang rendah ini, tingkat kredit atau pinjaman dari masyarakat bisa melonjak. Dan tentu saja ini akan menguntungkan emiten-emiten perbankan. Yang kedua, tentu saja perekonomian akan kembali jalan. Karena masyarakat akan cenderung meningkatkan nilai konsumsinya daripada harus uangnya stay di bank saja. Dan yang ketiga, masyarakat bisa mulai melakukan cicilan-cicilan pembelian rumah, mobil, dan lain sebagainya. Tentu saja akan menghidupkan industri-industri di Indonesia. Kemudian poin lain yang kita perlu perhatikan di minggu yang lalu adalah terkait tentang PPKM atau disebut PSBB yang kita biasa kenal di Jawa Bali yang akhirnya diperpanjang dalam 2 minggu ke depan. Dan tentu saja ini menimbulkan gejolak yang luar biasa di market, di mana kita bisa melihat bahwa di hari Kamis opening, market sempat menembus angka 6.500. Tetapi dikarenakan kondisi PPKM ini, akhirnya market pun harus terseok-seok di hari Kamis dan Jumat hingga ditutup hari Jumat breakdown the support hingga mencapai angka 6.300. Nah, lalu bagaimana prediksi IHSG di minggu ini? Kami prediksikan akan bergerak masih cenderung sideways. Bahkan di awal minggu masih dapat cenderung tertekan karena ada penerapan PPKM ini sendiri dan jumlah COVID-19 di Indonesia yang terus melonjak. Bahkan di minggu yang lalu sempat menyentuh angka 14.000 new cases per harinya. Nah, oleh karena itu angka yang perlu kita perhatikan sebagai support adalah yang pertama, support di MA20 di angka 6.238 dan support selanjutnya ada di angka 6.176. Dan diperkirakan IHSG titik support paling dalam yang bisa tersentuh adalah angka 6.176. Sehingga kita bisa melakukan strategi pembelian bertahap utama di saham-saham yang weightingnya besar ke IHSG di kisaran angka 6238 dan angka 6176. Kemudian jika berbalik arah, tentu saja ada berbagai resisten yang perlu kita waspadai. Resisten yang bisa kita waspadai ada 2, yakni di angka 6.350 yang sebetulnya sempat kita berhari-hari di atas tersebut, tetapi di hari Jumat kemarin kita turun. Dan resisten selanjutnya yang masih susah sekali ditembus adalah resisten 6.456. Lalu, strategi apa yang sebaiknya kita gunakan di minggu ini supaya kita sebagai cuan troopers terus meraup cuan dan tentu saja kita bisa menentukan trading plan yang akan
kita jalani di minggu ini. Yuk kita segmen selanjutnya di stock recommendation. Di minggu ini sebaiknya kita para cuan troopers berfokus ke saham-saham yang related terhadap suku bunga. Karena minggu lalu sentimen terhadap suku bunga belum begitu dampak terhadap pergerakan harganya. Tetapi yang terjadi malah terjadi penurunan signifikan akibat adanya PSKM yang diterapkan atau diperpanjang oleh pemerintah di dalam 2 minggu ke depan untuk wilayah Jawa Bali. Saham yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah BBTN atau Bank Tabungan Negara, di mana Bank Tabungan Negara ini sebagian besar atau banyak dari kreditnya disalurkan ke KPR atau ke kredit kepemilikan rumah. Yang tentu saja KPR ini akan sangat semakin menggeliat di tahun 2021 ini karena suku bunga yang dipertahankan rendah di angka 3,75%. Dan titik-titik yang perlu kita perhatikan untuk BBTN adalah titik support pertamanya, yakni di MA50 di angka 1780 yang kemungkinan BBTN akan tertahan di level tersebut. Nah, dengan level support di 1780 kita bisa melihat bahwa BBTN ini bisa mengalami lonjakan atau kenaikan di minggu ini apabila IHSG berbalik arah, karena Banks merupakan salah satu saham dengan weighting terbesar di IHSG, sehingga ini bisa membantu pergerakan IHSG jika menguat. Tentu saja sektor yang terseret adalah sektor perbankan. Nah, resisten yang perlu kita perhatikan adalah resisten di angka 1900 untuk resisten pertama, dan resisten keduanya ada di angka 2000. Dan jika menembus 2000, bukan tidak mungkin BBTN bisa melaju ke resisten selanjutnya. Selanjutnya untuk emiten kedua yang menjadi pilihan adalah Summarecon atau Summarecon Agung sebagai perusahaan properti. Nah, kita bisa melihat bahwa suku bunga ditetapkan rendah di angka 37,5%. Dan di angka 3,75% ini tentu saja animo masyarakat untuk membeli rumah tentu akan meningkat. Apalagi rumah dengan harga terjangkau dan ditujukan untuk segmentasi market millennials. Nah, SMRA merupakan salah satu emiten yang mensupport rumah murah dan rumah untuk millennials, dan saat ini SMRA sedang berada di level supportnya, yakni di angka 770 dengan target price pertama di MA20-nya, yakni di angka 820, dan the next resistance ada di angka 900. Kemudian emiten selanjutnya yang bisa kita perhatikan adalah emiten yang harga komoditas yang udah melonjak cukup tinggi, tetapi harga sahamnya masih terseret atau berada di bawah, yakni adalah saham CPO. Di mana kita melihat bahwa harga CPO saat ini telah mencapai all time high di dalam 8 tahun terakhir. Akan tapi harga sahamnya yaitu LSIP masih bergerak di level supportnya, yakni di angka support MA50-nya di dekat 1250. Oleh karena itu, kita sangat menarik untuk melakukan pembelian di saham CPO ini dengan target pertama untuk LSIP ada di angka 1360 atau di angka MA20-nya, dan juga resisten keduanya ada di angka 1480. Selanjutnya emiten keempat atau emiten terakhir pilihan untuk minggu ini adalah emiten media yang sempat masuk ke Instagram Bapak Yusuf Mansur, yaitu MNCN. Di mana kita bisa melihat bahwa MNCN ini mencatatkan rekor yang luar biasa baik di awal tahun 2021. Di mana kita bisa melihat bahwa sinetronnya yaitu Ikatan Cinta terus menduduki peringkat pertama di rating dengan viewers terbesar atau market share terbesar di jamnya. Dan tentu saja ini akan menimbulkan positif buat MNCN karena tentu saja pendapatan iklannya pun akan meningkat pula. Dan kita juga melihat saat ini Indonesian Idol season 2021 sedang mulai dan sedang hangat-hangatnya. Dan tentu saja rating yang tinggi pun bisa mendongkrak iklan di MNCN. Dan kita melihat bahwa saat ini MNCN berada di dekat level support di angka 1150 dengan target pertama ada di angka 1250 dan target selanjutnya di angka 1300. Dan saat ini MNCN sedang bergerak di PI yang cukup murah, yakni di PI sekitar 9,8 kali dan juga di PBV 1,24 kali yang jauh lebih murah dari kompetitornya. Ya, sekian weekly dose dari saya Bernardes Wijaya, dan buat rekan-rekan jangan lupa untuk join
grup kita atau komunitas kita di komunitas Suko Cuan Trupes, di mana kita sering sharing stock idea di sana dan saling diskusi satu sama lain sehingga pengetahuan kita terkait pasar modal meningkat dan tentu saja mudah-mudahan bisa membuat teman-teman mendulang cuan di tahun 2021 ini. Dan buat rekan-rekan sekalian yang belum join komunitas kami dan ingin masuk komunitas kami, jangan lupa untuk buka rekening di Suko Sekuritas secara gampang. Tinggal klik e-form.sukosekuritas.com dan isi data secara lengkap selama 7-10 menit, dan dalam 4-5 hari kerja rekening Anda akan jadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan salam profit buat teman-teman semuanya.